Gak apa-apa, gak ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingatkan diri saya sendiri dan semua yang udah berhadir, jangan lupa niatkan lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, yaitu mencari ilmu agama, apalagi ilmu tauhid, diridhai oleh Allah dan mendapatkan pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, keluar kamu di pagi hari, belajar satu bab ilmu agama, lebih baik bagimu daripada solat 1000 rakaat solat sunnah." Artinya, kata para ulama, satu bab kita bahas ilmu agama, apalagi ilmu itu ilmu tauhid berkaitan dengan Allah, apalagi itu ilmu fardhu'ain berkaitan dengan bagaimana kita solat, bagaimana wudhu yang sah, itu nilai pahalanya lebih besar daripada solat 1000 rakaat solat sunnah. Coba kita lihat diri kita, adakah kita solat 1000 rakaat solat sunnah sehari? Jika tidak dan tidak mampu, sebulan aja di bulan Ramadan kita solat enggak 1000 rakaat, padahal sudah tambah tarawih 20 rakaat misalkan, itu pun kadang-kadang tidak bisa sholat, itu kan? Nah, kenapa enggak kita cari nilai pahala yang besar, yang kita suatu saat akan mati, yang akan kita bawa bekal untuk ke akhirat kita, bekal dalam kubur kita, itu. Maka diantara pahala itu adalah mencari ilmu agama. Nah, minggu yang lalu, Jumat yang lalu sudah kita jelaskan tentang makna wujud dan makna wahdaniyah. Bahwa Allah ada, tidak serupa dengan seluruh yang ada, ya. Bahwa Allah bersifat wahdaniyah, artinya Allah esa, tidak ada sekutu baginya. Itu makna wahdaniyah. Bukan esa dari segi bilangan. Esanya Allah bukan dari segi bilangan. Esanya Allah dari segi tidak ada sekutu baginya. Ketika kita katakan Allah esa, artinya Allah tidak ada sekutu baginya. Kemudian juga sudah kita maknai dengan al-qidam, ay al-azaliyah. Sudah kita jelaskan makna qidam minggu sebelumnya, bahwa Allah ada tidak didahului ketiadaan. Seluruh makhluk ada diadakan oleh Allah. Seluruh makhluk dari benda yang paling kecil bernama haba atau zarrah diciptakan oleh Allah, sampai arash yang paling besar, makhluk Allah yang paling besar diciptakan oleh Allah. Yang kecil dari yang kecil sampai yang besar. Allah menciptakan benda dan Allah menciptakan perbuatan benda itu sendiri. Geraknya benda, diamnya benda, Allah yang ciptakan. Allah menciptakan geraknya benda, diamnya benda. Bukan ketika kita menggerakkan tangan, kita ciptakan gerakannya. Tapi kita berupaya, berkasab, ingin menggerakkan tangan, Allah pencipta gerakan. Buktinya ada orang yang lumpuh, tidak bisa bergerak, padahal ada upaya untuk bergerak. Karena Allah penciptanya, maka tidak bisa dia bergerak. Ketika Allah tidak menciptakan gerakan itu, maka tidak bisa bergerak. Bukan yang dimaksud gerakan kita adalah gerakan Allah. Ini sesuatu yang berbeda penjelasannya.
Kalau ada orang berkata gerakan kita adalah gerakan Allah, bisa bermakna wahdatul wujud. Dia seolah-olah meyakini kalau mereka berkata bahwa gerak kita katanya gerak Allah, ini keliru. Allah yang menciptakan gerakan. Bukan Allah itu seperti orang sebagian berkata, orang-orang yang meyakini Allah itu serupa dengan makhluk, wahdatul wujud, yang meyakini Allah menyatu dengan manusia. Mereka berpersepsi bahwa Allah itu bagaikan ruh katanya. Sehingga ketika dikatakan gerak katanya, melihat katanya dengan mata Allah, na'udzubillah, mendengar katanya dengan telinga Allah, na'udzubillah. Sebenarnya yang dimaksud dalam hadis, ketika orang sudah menjaga tangan untuk tidak bermaksiat kepada Allah, ini orang tangannya sudah tidak bermaksiat kepada Allah, matanya tidak bermaksiat kepada Allah. Ini tingkat para wali, tidak ada lagi maksiat. Bukan berarti tangannya adalah tangan Allah, bukan berarti bahwa penglihatannya adalah penglihatan Allah, bukan. Maksudnya telah menjaga matanya dari maksiat. Makanya kita jelaskan dalam pertanyaan minggu lalu tentang yang hadis mutasyabihat, ayat mutasyabihat. Tidak bisa langsung diartikan kata per kata. Udah kita pahami tentang bahwa Allah bersifat qidam atau azali. Adanya Allah tidak didahului ketiadaan. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Qidam. Seluruh makhluk diciptakan, sebelumnya tidak ada. Hanya Allah satu-satunya yang ada tanpa permulaan. Selain Allah namanya makhluk, diciptakan oleh Allah. Adanya karena diadakan, karena diciptakan. Sementara adanya Allah, zatnya yang qidam azali, tidak ada yang menciptakan Allah. Karena Allah adalah pencipta satu-satunya. Itu. Kemudian wal baqa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wal baqa, bahwa Allah bersifat baqa. Apa arti baqa? Tidak berakhir. Hanya Allah yang bersifat baqa. Secara zatnya hanya Allah yang bersifat baqa. Zat Allah itu qidam, zat Allah itu baqa. Jadi ketika kita katakan bahwa Allah bersifat baqa, artinya Allah kekal, tidak akan mati, tidak akan punah, tidak akan binasa. Itu makna baqa. Sementara, jadi kita bicara baqa ini, kalau Allah itu azali dan abadi. Azali tidak berawal, abadi tidak berakhir. Jadi, sesuatu yang ada itu, yang ada, kan kita ada, Allah juga ada kan? Yang ada itu dibagi tiga. Yang ada itu dibagi tiga. Yang satu, yang pertama, mohon tidak tolong hidupkan AC ini ya, dengan remote itu. Bismillah. Jadi ketika kita katakan bahwa wujud yang ada itu, yang Allah yang ada, jangan ya, kalau makhluk diadakan gitu kan. Yang ada itu, yang pertama azali, sesuatu yang ada itu Allah bukan sesuatu, ya. Yang ada Allah ada, adanya Allah azali dan abadi, tidak berawal dan tidak berpenghabisan. Adanya makhluk tidak azali, tidak abadi. Adanya surga neraka tidak azali tapi abadi. Paham? Allah ada azali dan abadi, tidak berawal, tidak berpenghabisan. Makhluk ada dua jenis. Ada yang abadi tapi tidak azali. Seluruh makhluk tidak azali. Yang ada surga neraka Allah ciptakan, dia memang abadi tapi tidak azali. Abadi tapi tidak azali. Kemudian manusia seperti kita ini tidak azali dan tidak abadi.
Mana buktinya? Kita akan mati. Kita sebelum ada, kita tidak ada. Dan kita akan berakhir, akan mati. Artinya kita tidak azali dan tidak abadi. Allah ada azali dan abadi. Surga dan neraka abadi, tapi tidak azali. Surga neraka abadi, tidak azali, berbeda dengan Allah. Ini konsepnya berbeda. Allah ada azali dan abadi. Kita ada, tidak azali, tidak abadi. Surga neraka ada, abadi, tidak azali. Artinya hanya Allah yang abadi, yang azali dan abadi. Artinya tidak berawal dan tidak berpenghabisan. Allah bersifat baqa, kekal. Allah bersifat baqa, kekal. Surga neraka kekal karena Allah yang mengkekalkan. Karena Allah mengkekalkan. Karena Allah berkehendak untuk mengkekalkan surga neraka, makanya surga neraka itu kekal. Seandainya Allah tidak berkehendak untuk mengkekalkan surga neraka, sungguh tidak kekal. Karena secara zat, surga neraka itu tidak kekal secara zat. Karena Allah yang menghendaki surga neraka itu kekal. Sementara Allah kekal itu secara zati, bukan zamani. Allah kekal, zatnya kekal, tidak ada yang mengkekalkan Allah. Surga neraka kekal karena dikekalkan oleh Allah. Jadi berbeda kekalnya surga neraka dengan kekalnya Allah. Kita tidak bingung karena surga neraka itu makhluk. Kalau ada orang yang berkata bahwa, kalau orang bertanya pada kita misalkan, surga neraka kekal apa enggak? Kekal, kita jawab secara ilmu memang kekal. Lalu dia mencoba mengkacaukan pikiran kita dengan berkata gini, kalian berkata surga neraka kekal, sementara Allah juga kekal. Berarti ada dua kekekalan, ada sekutu bagi Allah katanya. Ini untuk mengacaukan pikiran. Kita harus berdiri pada ilmu, bahwa gampang kita bilang, beda kekalnya Allah, tidak ada yang mengkekalkan karena zat Allah kekal. Kekalnya surga neraka karena Allah berkehendak untuk mengkekalkan. Seandainya Allah tidak berkehendak untuk mengkekalkan, boleh jadi akan hancur. Tapi masalahnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Karena Allah telah menyatakan bahwa surga neraka kekal selama-lamanya. Penduduk neraka yang masuk ke neraka, yang orang kafir akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Sementara orang mukmin kekal di dalam surga selama-lamanya. Itu. Jadi bagi kita kalau sudah belajar ilmu tauhid, insya Allah tidak akan galau. Pertanyaan macam apapun kita sudah punya jalan pulang. Orang yang tidak belajar ilmu tauhid bingung karena tidak tahu jalan pulang. Makanya kenapa dibilang ilmu tauhid itu pokok semua ilmu? Supaya ketika kita belajar ilmu apapun, kita tidak bingung. Sudah bisa Bang Alek. Makasih ya. Nah, ini dia makna Allah kekal. Tolong dicatat ya. Dicatat, jangan sampai kita sudah belajar tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i, dicatat. Jika kita berburu binatang buruan, kalau tidak mengikatnya, kalau kita tidak mengikatnya, kan lepas lagi. Demikian juga dengan ilmu agama, catatlah untuk mengikat dia. Nanti kita ulang lagi, murojaah lagi, baca-baca lagi, biar ingat apa yang kita pelajari. Kita ini gak ada, saya yakin gak ada satu orang itu yang sekali dengar dia akan simpan seumur hidup kecuali Nabi Muhammad. Kalau kita, siapa kita? Maksiat pun banyak, ya kan? Kalau ulama-ulama dulu, Masya Allah, menjaga diri dari maksiat. Kita sehari-hari kita dalam maksiat. Makanya catatlah
untuk kita pelajari, untuk kita masukkan ke dalam hati kita, untuk kita amalkan. Karena ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Bukan karena saya ya, bukan karena saya yang menyampaikan, tapi karena ilmu itu sendiri. Bukan karena orangnya, tapi karena ilmu. Jadi itu makna al-baqa. Sudah dapat dipahami? Jika ditanya, jika ada orang berkata bahwa kalau kita berkata surga neraka itu kekal, maka ada dua kekekalan. Katanya Allah kekal, surga neraka kekal, ada sekutu bagi Allah, kata mereka. Kalau kita mengatakan surga neraka kekal, udah bisa jawab? Insya Allah. Apa jawabannya? Bahwa kekalnya surga neraka dikekalkan oleh Allah. Bagaimana ada sekutu sementara ini makhluk? Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu jawabannya. Jangan galau dan jangan banyak berpikir yang gak penting. Pikirkan sesuai dengan ilmu aja. Ilmu ini akan membimbing kita. Itu ya. Allah kekal. Kekalnya Allah, zatnya kekal. Kekalnya surga neraka karena Allah berkehendak untuk mengkekalkannya. Adapun orang-orang di luar, orang-orang pengacau di luar sana yang mengatakan bahwa surga neraka tidak kekal, ini keliru. Ada yang mengatakan neraka itu ibarat rumah sakit katanya. Setelah nanti manusia itu dibakar, diberi pelajaran atas dosa-dosanya, diberi siksa atas dosa-dosanya, katanya, lalu punah katanya. Ini jangan ikuti. Karena kenapa? Kita berpegang kepada pendapat para ulama yang sudah itu menjadi diketahui oleh semua orang. Semenjak dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in sampai ke kita sekarang, bahwa untuk kita ketahui bahwa surga, neraka kekal, titik. Ini akidah. Jangan pernah meyakini bahwa surga atau neraka itu punah. Salah satunya saja kufur, keluar dari Islam. Kalau ada orang yang meyakini bahwa neraka tidak kekal, bisa keluar dari Islam. Kalau orang berkata, kan layak orang berpendapat, layak orang beranalisa, tapi jangan pergi dari akidah. Itu. Kemudian sekarang wa qiyamuhu binafsihi. Allah bersifat wa qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Apa makna qiyamuhu binafsihi? Kalau orang dulu, atau kita sekarang, saya lihat di buku anak-anak, berdiri sendiri diartikan, keliru. Yang benar qiyamuhu binafsihi adalah la yahtaju li ghairih. Tidak membutuhkan kepada selainnya. Qiyamuhu binafsihi artinya tidak membutuhkan kepada selainnya. Jangan dicatat bahwa Allah berdiri sendiri ya. Apa makna qiyamuhu binafsihi? Tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada selainnya, tidak butuh kepada makhluk. Qiyamuhu binafsihi. Dalam bahasa Aceh dikatakan oleh orang Aceh, qiyamuhu binafsihi. Hana menghajat pogutanyo ke tempat duk dengan tempat kata orang Aceh. Ternyata orang Aceh dulu sudah belajar ilmu tauhid. Ya. Jadi orang-orang dulu sudah membuat syair-syair, bait-bait syair ya. Syairnya Aceh. Kalau bahasa kita apa ya? Nazam ya. Ya. Ya, nazam masih bahasa Arab juga kan? Dibuat nazam-nazam itu untuk gampangnya dipelajari tentang ilmu tauhid. Ilmu fikih juga dibuat seperti itu, sebagaimana juga dalam bahasa Arab syair. Jadi ilmu tauhid ada syairnya, ilmu fikih ada, ilmu yang akhlak juga ada, ilmu hadis pun ada. Coba lihat kitab Al-Baikuni, Matan Al-Baikuni. Bukankah itu dengan syair? Ilmu tajwid juga dengan syair kebanyakan. Kitab apa? Tuhfatul Atfal dengan syair. Itu. Nahu dengan syair kebanyakan. Nah, qiyamuhu binafsi artinya Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Kalau bahasa Aceh, qiyamuhu binafsi hana muhajat pogutanyo ke tempat duk dengan tempat Qiyamuhu binafsi artinya Allah tidak membutuhkan kepada selainnya.
Selain Allah adalah makhluk. Ini dalil bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah tidak butuh makhluk. Sebelum makhluk ada, Allah ada. Kita sudah pelajari tadi dalam sifat qidam. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah menciptakan arash. Arash itu tempat apa bukan? Tempat. Makhluk apa bukan? Makhluk. Nggak bisa, bahkan langsung harus kita jawab, nggak perlu pertanyakan, karena selain Allah itu adalah makhluk. Arash makhluk, langit makhluk ciptaan Allah. Bukankah Allah berfirman dalam ayat Al-Quran bahwa telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Allah ciptakan kan? Sesuatu yang diciptakan itu adalah makhluk. Dan Rasulullah bersabda bahwa kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Allah menciptakan air, menciptakan arash. Artinya Allah menciptakan arash. Yang diciptakan itu bukan Allah. Allah itu tidak ada yang menciptakan. Allah itu pencipta, bukan diciptakan, yang salah. Allah pencipta, khaliq, yang menciptakan makhluknya. Arash makhluk ciptaan Allah. Arash makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah tidak butuh kepada arash, karena arash adalah makhluk ciptaannya yang diciptakan setelah air, bukan pun arash yang pertama. Air yang pertama, kemudian arash. Berarti ini makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Jika orang berkata bahwa Allah di atas arash, katanya na'udzubillah, sebelum arash ada, Allah telah ada. Kalau dibilang duduk di atas arash, sebelumnya bagaimana? Nah, ini jadi pertanyaan akhirnya, yang menyesatkan pada akhirnya kan? Jawabannya adalah qiyamuhu bin nafsih. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Arash makhluk Allah. Allah tidak butuh kepada arash. Apa kata Sayyidina Ali tentang arash? Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratih wa lam yattakhidhu makanan li dzatih. Ini Adil bisa nih. Adil bisa. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu an. Coba. Wa huwal ana alama alaihi kana Sayyiduna Ali, semoga Allah meridainya, berkata, Allah ada azal dan belum ada tempat, dan sekarang setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Lupa tadi diarahkan kameranya. Tadi kata Adil, Sayyiduna Ali berkata, kanallahu wala makan. Allah ada, tidak butuh kepada tempat. Dan sekarang setelah menciptakan tempat, tetap ada tanpa tempat. Itu kata Adil, siswa SD Thaqafah Islamiyah, iklan. Ini ya. Ini terakhir pendaftaran ya. Ayo, bagi yang punya anak-anaknya yang ingin sekolah, silahkan mendaftar. Ini contoh nih. Jadi ini yang kita ajarkan, bahwa Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa butuh tempat. Sayyidina Ali juga berkata, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratih wa lam yattakhidhu makanan li dzatih. Sayyidina Ali berkata, Allah menciptakan arash untuk memperlihatkan kuasanya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratih. Allah menciptakan arash untuk memperlihatkan kuasanya, wa lam yattakhidhu makanan li dzatih, tidak untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Ini kan jelas dalilnya, qiyamuhu bin nafsi. Qiyamuhu bin nafsi. Itu makna bahwa Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Kemudian wal qudrah. Allah disifati dengan sifat qudrah.
Di belakang sudah pernah kita jelaskan tentang kudrah, tapi kita jelaskan lagi. Maknanya bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah sempurna. Kuasa Allah sempurna. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Sempurna berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Itu harus sempurna catatannya ya. Jadi kalau kita sebut Allah kuasa, kuasa Allah sempurna, berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Apa itu mungkin akal? Mungkin akal adalah segala sesuatu yang diterima oleh akal sehat, adanya kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain. Bingung? Dikit-dikit. Kuasa Allah sempurna. Allah kuasa mengadakan, baik itu yang biasa terjadi menurut kita dan tidak biasa terjadi menurut kita. Itu membuktikan sempurnanya kuasa Allah. Itu ya. Biasa terjadi, tidak biasa terjadi. Nabi Muhammad melakukan Mi'raj dalam waktu sepertiga malam sudah naik ke atas, sudah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sudah naik ke atas, sudah lihat surga neraka, lihat langit setiap lapisnya, lihat Arash, sepertiga malam. Yang kita ke Jakarta aja berapa jam? Coba. Ini kuasa sempurnanya kuasa Allah. Kuasa Allah sempurna. Itu. Baik itu yang biasa terjadi ataupun tidak biasa menurut kita, di luar kemampuan kita, gitu kan? Ya contohnya mukjizat, sesuatu yang terjadi yang luar biasa, yang terjadi pada tangan yang tidak biasa terjadi, luar biasa di tangan para nabi untuk membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar utusan Allah. Namanya mukjizat. Baik yang biasa atau yang tidak biasa terjadi, Allah kuasa. Allah kuasa, sempurna kuasa Allah. Baik dan buruk dalam kuasa Allah. Yang buruk Allah tidak ridha, walaupun itu terjadi dalam kehendak dan dalam kuasa Allah. Kemudian kuasa Allah itu berkaitan dengan yang akan kita jelaskan, yang kita sebut tadi, berkaitan dengan yang mungkin akal. Apa itu mungkin akal? Yang akal sehat menerima adanya kali waktu tertentu dan tidak adanya dalam kali waktu yang lain. Akal sehat menerima ada sesuatu kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain. Itu berkaitan dengan makhluk. Seluruh makhluk kan sudah kita belajar tadi pada makna qidam, bahwa seluruh makhluk adanya, didahuluinya tidak ada. Artinya ada kali waktu tertentu, tidak ada kali waktu yang lain diterima oleh akal sehat. Kita ada di zaman milenial ini. Kita tidak ada di masa Nabi Adam. Ya kan? Akal sehat menerima adanya kita dan tidak adanya kita. Buktinya pernah tidak ada. Ya kan? Ada orang yang sudah ada. Siapa yang masa Nabi Adam masih ada di sini? Akal sehat menerima adanya kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain. Mukjizat Nabi diterima juga oleh akal sehat, ya kan? Ada kali waktu tertentu, tidak ada kali waktu yang lain. Kenapa bisa diterima akal sehat padahal itu nggak biasa terjadi? Karena akal kita sehat, makanya bisa terima. Seandainya akalnya tidak sehat, tidak bisa terima itu. Buktinya orang kafir, begitu mukjizat Nabi itu Mi'raj diceritakan kepada orang kafir Quraisy, dibilang Nabi gila, na'udzubillah. Dibilang Nabi gila. Lalu dikatakan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, sahabatmu berkata bahwa sudah naik ke langit, sudah lihat, sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kamu percaya? Ditanya balik, benar itu Rasulullah yang berkata? Benar. Kalau beliau yang berkata lebih dari itu saya percaya. Ini akal sehat. Kenapa tadi disebut? Jadi ibarat para ulama itu luar biasa. Kita nggak mampu bikin kata-kata sesempurna kata-kata para ulama. Semua ada maknanya. Begitu dikatakan kuasa Allah sempurna, kita udah tahu sempurna tadi kan?
berkaitan dengan yang mungkin akal, yang akal sehat disebut. Tidak disebut yang akal menerima kali waktu tertentu dan tidak menerima kali waktu yang lain. Akal sehat disebut. Ada kaitnya di situ. Kenapa disebut akal sehat? Karena ada akal yang enggak sehat, macam akal orang kafir tadi. Itu enggak sehat. Apa definisi akal sehat? Akal sehat adalah yang menjadi saksi benarnya dalil. Akal sehat menjadi saksi benarnya agama. Artinya akal sehat Sayyidina Abu Bakar begitu berkata, begitu dibilang oleh orang kafir, temanmu berkata bahwa dia telah sampai ke Masjidil Aqsa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengan mantap beliau berkata, lebih dari itu saya percaya. Inilah akal sehat. Tahu mana akal sehat? Kenapa disebut akal sehat? Ketika dalil berkata akal sehat tidak ada man betul bahasa Aceh. Man betul ya. Sang harus dapat teh sang. Kalau Nabi yang ngomong, nggak ada yang berkata kalau orang akalnya sehat, kecuali yang bawa kabar itu orang-orang yang tidak thiqat, orang-orang yang pelaku dosa, perlu check and recheck, perlu tabayun, gitu kan? Itu. Inilah kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Tidak berkaitan dengan yang mustahil akal yang belum kita jelaskan. Ini sudah dipahami dulu? Kalau saya sering bilang di micro teaching, cara ngajar itu suapin pelan-pelan, satu suap demi satu suap. Jangan satu piring sekali masuk. Nanti mati dan gak suka makanan selamanya gara-gara cara nyuapin mamanya yang trauma dengan cara mamanya yang nyuapin. Trauma dengan cara guru. Demikian juga dalam ilmu agama. Jadi saya tanya dulu, sudah paham tentang Allah kuasa? Bahwa kuasa Allah sempurna. Apa artinya? Sempurna kuasa Allah. Baik itu yang biasa terjadi atau yang tidak biasa terjadi, Allah kuasa. Kemudian berkaitan dengan yang mungkin akal. Jadi Allah juga, kuasa Allah itu Allah kuasa menciptakan baik dan buruk. Sempurnanya kuasa Allah, baik, buruk, Allah kuasa menciptakannya. Setan ada. Orang nabi ada. Ini kan langsung berlawanan. Para nabi, malaikat dengan setan kan jauh bedanya. Satu baik, satu buruk. Allah kuasa menjadikannya. Nggak perlu tanya mengapa. Memang itu ada dalam kuasanya Allah. Walaupun Allah tidak meridhai yang buruk-buruk dilakukan oleh hambanya. Kemudian berkaitan dengan yang mungkin akal tadi, yang akal sehat menerima adanya kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain, akal sehat terima. Ada manusia bisa hidup setelah mati? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Mukjizat Nabi? Coba. Ada orang, inilah akal sehat. Ketika terjadi pada, ini kuasa Allah, coba lihat. Secara pikiran kita, ilmu kedokteran nggak bisa menghidupkan orang mati. Kenapa pada Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati? Karena kala itu canggih ilmu kedokteran. Jadi Nabi datang untuk memperlihatkan bagaimana bisa hidup orang mati. Nabi kita Nabi Muhammad, mata Qatadah itu udah lepas. Mata Qatadah ketika perang lepas. Udah bingung kan, udah lepas matanya, tinggal sedikit urat, kulit gitu, yang nyambung dengan kulit aja. Udah bingung para sahabat, bagaimana ini? Apa kita potong aja ini? Oleh Rasulullah diusap dengan tangan bagaikan tidak pernah luka. Tidak diketahui bekasnya sama sekali. Sementara dokter kita jahit ada bekasnya bedah. Ya kan? Tapi di tangan Nabi langsung diusap, sembuh total dalam detik itu.
Mungkin? Mungkin. Kan udah kita bilang tadi, yang biasa terjadi, yang tidak biasa harus diterima akal sehat. Jangan tanya, mungkin. Allah berkehendak. Itu kan? Sesuatu, inilah kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Enggak kaitan dengan mustahil akal. Apa itu mustahil akal? Mustahil akal adalah yang akal sehat menerima, tidak menerima keberadaannya, bukan menerima, mohon maaf. Mustahil akal adalah akal sehat tidak menerima adanya sesuatu itu. Tidak diterima oleh akal sehat adanya sesuatu itu. Contohnya apa yang tidak diterima oleh akal sehat? Akal sehat tolak, enggak terima. Sekutu bagi Allah tidak diterima oleh akal sehat. Enggak boleh diterima dan tidak mungkin diterima. Allah tidak ada sekutu baginya. Jadi sekutu bagi Allah tidak diterima oleh akal sehat. Allah tidak beranak. Dalil sudah ada. Akal sehat manusia tidak terima Allah ada anak. Paham? Allah bersifat baqa, tidak akan mati. Akal sehat tidak terima bahwa Allah akan mati, tidak terima. Ini akal sehat. Bicara akal sehat. Poinnya pada akal sehat, ingat tadi. Poinnya pada akal sehat. Akal sehat tidak terima Allah mati, nggak terima. Inilah namanya mustahil akal. Akal sehat tidak terima Allah itu ada sekutu. Ini namanya akal sehat. Tidak terima. Lalu jika ada orang mengaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil akal, ini keliru berarti. Keliru. Mana contohnya? Salah berarti kalau orang mengaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil akal. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin tadi kan? Yang akal sehat terima adanya kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain, dengan itu kaitannya kuasa Allah. Dengan yang mustahil akal tidak terkait kuasa Allah. Karena tidak terkait tidak perlu dipertanyakan. Contoh pertanyaan yang salah yang ditanyakan oleh orang, dipertanyakan yang itu mustahil akal, nggak boleh kita pertanyakan. Tapi dipertanyakan oleh orang non muslim, oleh orang orientalis. Untuk apa? Untuk melemahkan iman kita, atau untuk memurtadkan orang Islam. Karena mereka udah pelajari itu tentang kita. Makanya kita harus pelajari tentang ilmu agama. Mana contoh pertanyaan itu? Ini saya sebut pertanyaan ini dilarang bertanya, dilarang menjawab. Ya, dilarang menjawab tidak. Sudah sepakat ya? Pertanyaan yang akan saya tanyakan ini dilarang bertanya yang pertama. Kalau ditanyakan oleh orang Islam, keluar dari Islam. Makanya saya bilang dulu jangan bertanya dengan pertanyaan ini yang akan saya tanyakan. Jangan pula di sini menjawab iya, karena dijawab iya keluar juga dari Islam. Jangan pula menjawab tidak, karena dijawab tidak juga keluar dari Islam. Ngeri nggak? Makanya kita bilang kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Mana pertanyaan itu ditanya oleh orang non muslim? Kuasa tidak. Ini kan kita bicara kuasa tadi kan? Allah bersifat kudrah. Ditanya oleh orang non muslim itu, kuasa tidak Tuhan kalian mematikan dirinya sendiri? Ini pertanyaan udah saya bilang jangan jawab iya, jangan jawab tidak. Ditanya oleh orang kafir, kuasa tidak Tuhan kalian mematikan dirinya sendiri? Ingat kunci jawabannya. Ingat kunci jawaban. Mati bagi Allah mustahil. Udah kan? Mati bagi Allah mustahil. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan mustahil, ya kan? Berarti ada keliru dia bertanya ini. Dia mengaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil akal. Sementara mati tidak ada pada Allah, ngapain ditanyakan? Itu jawabannya. Kita jawab ke dia. Ketika ditanya oleh orang non muslim kepada kita, kuasa tidak Tuhan kalian mematikan dirinya sendiri? Kita jawab,
Tuhan kami kuasa, tapi kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Kalau dia nggak paham mustahil akal, kita bilang aja, mati tidak ada pada Allah, tidak perlu dipertanyakan. Itu aja, selesai. Sifat mati pada Allah tidak ada, jangan tanyakan. Udah selesai. Jangan dijawab iya. Kalau dijawab iya, bermakna bahwa Allah mati. Ada kemungkinan untuk mati, padahal ini mustahil. Kalau dijawab tidak, telah melemahkan kuasanya Allah. Ini pertanyaan, maju kena, mundur kena. Ini pertanyaan sering ditanyakan oleh orang orientalis untuk mengocok pikiran kita. Coba bayangkan kalau kita nggak belajar tauhid. Bisa dijawab ini? Nggak bisa. Tadi cara cerdas menjawab, kita jawab langsung. Tuhan kami tidak ada sifat mati, nggak perlu dipertanyakan. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan mati, karena kenapa? Tidak akan pernah mati. Tuhan mereka mati. Tapi Tuhan kita semua, kita bilang, adalah Allah yang tidak mati untuk dia masuk Islam. Yang kalian sembah itu salah. Ini pertanyaan tidak cocok kepada Allah. Atau ada orang yang bertanya juga pertanyaan yang sama ke mustahil akal. Kunci pada mustahil akal. Dia bertanya, Tuhan kalian kuasa kan? Iya, kalau kuasa memang harus kita bilang iya, Allah maha kuasa. Lalu dia tanya, kuasa tidak Allah menciptakan anak baginya? Dia tanya. Padahal anak bagi Allah tidak diterima oleh akal sehat. Allah tidak serupa dengan kita. Apa kita jawab? Sifat beranak itu tidak ada pada Allah, karena Allah berbeda dengan makhluk. Tidak beranak Allah. Pertanyaan ini keliru. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil ini. Jangan tanyakan ini, karena sifat beranak bagi Allah itu mustahil, karena Allah bukan makhluk. Allah itu bukan manusia yang beranak. Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dia menganalogi logikanya manusia, karena yang dilihat itu manusia. Dibawa logika ini untuk memahami tentang Allah, yang nggak nyambung lah, nggak nyambung. Tadi ketika ditanya kuasa tidak Tuhan kalian menciptakan anak baginya, dijawab iya, berarti telah mensifati Allah dengan yang mustahil. Iya kan? Nggak boleh mensifati Allah dengan sifat dengan yang kata-kata yang mustahil akal itu. Tidak diterima oleh akal sehat. Tidak ada sifat Allah itu. Itu Allah tidak disifati dengan sifat itu gitu. Ngapain ditanyakan? Karena ada sebagian orang takut kalau dijawab. Sebagian orang berkata gini, sebenarnya kuasa tapi tidak diciptakan. Keliru. Kenapa dia berkata sebenarnya kuasa tapi tidak diciptakan, padahal Allah bukan seperti manusia beranak. Nggak ada sifat itu. Lam yalid walam yulad. Jelas kan? Pertanyaan yang keliru. Lagi-lagi pertanyaan yang keliru. Lalu kita langsung bisa mengkoreksi. Kita bilang, kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Kaitannya dengan yang mungkin akal. Pertanyaan Anda tadi keliru pertanyaan. Anda bertanya sesuatu yang Tuhan yang kita sembah ini tidak ada sifat itu padanya. Itu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, tidak diterima oleh akal sehat adanya. Sebagaimana jika kita bertanya, kita ambil batu, lalu kita tanya, batu ini cerdas apa bodoh? Di sini ada air, ya, air. Saya tanyakan kepada yang hadir di sini sekarang, air ini cerdas apa bodoh? Siapa yang jawab cerdas? Air ini cerdas atau bodoh, apa jawabannya? Salah pertanyaan. Kepada air ditanya cerdas apa bodoh, nggak ada pada air cerdas atau bodoh. Yang ada air ini cair sifatnya, ya kan? Mengalir, menyesuaikan dengan tempat, gitu kan? Itu bisa dijawab tentang air. Tapi jika ditanya cerdas apa bodoh, bukan yang tanya terlalu cerdas, tapi yang tanya terlalu bodoh.
Yang jawab harus cerdas. Langsung itu pertanyaan tidak sesuai. Langsung jawab gitu. Enggak, masa pada air ada cerdas atau bodoh? Tiba-tiba kita bertanya, pohon bisa berjalan berapa kilometer 1 jam? Sesuatu yang enggak ada pada benda itu jangan Makanya belajar tauhid menjadikan kita cerdas, kritis. Jangan pikir dulu, ini mau dibawa kemana ini ya? Gitu, ini bawa kemana pertanyaan ini? Oh, nggak benar ini orang, gitu kan? Masa tentang Allah disifati dengan sifat yang mustahil? Saya mau tanya, gitu kan? Gitu aja, tinggal dibalik-balik aja. Saya mau tanya nih, Pak, Bu, ini cerdas apa bodoh air ini? Bingung dia, air aja Anda bingung mau cerdas apa bodoh? Kalau ditanyakan itu nggak tahu jawabannya apa. Pada Allah tidak ada sifat yang tidak diterima oleh akal sehat, yang mustahil tadi. Yang mustahil akal tidak terima ada pada Allah. Paham ya? Insya Allah. Jangan Ini ilmu kenapa dosen-dosen beberapa orang mungkin merekom untuk datang di sini untuk mempelajari dasar agama kita yang sudah diobok-obok nggak tahu jawaban lagi. Kalian kalau nggak niat lillahi ta'ala nggak dapat pahala. Berterima kasih kepada dosen yang telah ngajak. Inilah, bukan karena, kan udah kita bilang, bukan karena, jangan lihat ruman saya, jangan banci ruman nanti ya. Siapa? Bu Muklisah. Oh, nggak jadi. Lihatlah dari kitabnya. Siapapun nanti di sini, bukan hanya, ya bukan hanya karena saya, bukan. Karena ilmu ini, pentingnya ilmu yang perlu sekarang kita kaji kembali, yang udah kanzun ini, harta karunnya Islam yang sudah lama tidak dibongkar lagi. Kita bongkar untuk kita pelajari lagi. Bahwa Islam ini kaya ilmu, gitu kan? Bahwa Islam ini luar biasa. Kemudian untuk keselamatan dunia dan akhirat, itu maksudnya. Itu yang paling idealnya adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kita nggak tahu di bumi mana kita akan terdampar nanti. Sekolah S2 ke Amerika, ke Kanada. Ingat tauhid. Kalau bertentangan boleh mundur. Kenapa? Daripada saya kacau pikiran saya, enggak mending di Tanjung Selamat aja misalkan. Untuk apa? Itu misal. Tapi kalau yang dipelajari nggak ada kaitan dengan agama, untuk teknologi, silahkan untuk memajukan orang Islam. Jangan belajar Islam pada orang non Muslim, karena maksud mereka untuk mengacaukan, bukan untuk meluruskan. Gitu. Kemudian setelah kudroh ya, masih ada waktu, jam berapa ya? Oh enggak apa-apa, sedikit lagi ya, enggak buru-buru kan. Selanjutnya wal iradah. Iradah maknanya Allah sifat Allah berkehendak. Iradah. Apa arti iradah? Makna dari iradah ini adalah Allah mengkhususkan yang mungkin akal tadi, ya. Allah mengkhususkan yang mungkin akal tadi, sudah kita sebutkan, yang mungkin akal itu sesuatu yang akal sehat menerimanya kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain diterima oleh akal sehat. Allah khususkan ini, yang mungkin akal ini, dengan ciri tertentu, bukan ciri yang lain, pada waktu tertentu, bukan waktu yang lain. Itu karena sifat iradah Allah. Seandainya Allah tidak bersifat iradah, tidak ada kita. Karena kehendak Allah ada kita kali waktu ini, tidak ada kali waktu yang lain. Allah khususkan pada tahun sekian, tanggal sekian, lahir si fulan. Pada tanggal sekian, bulan tahun sekian, lahir si fulin, lahir si fulana, lahir si fulan, lahir si fulana, gitu kan? Sebelum itu tidak ada. Bisa nggak kita tentukan diri kita maunya di zaman Nabi Muhammad ya?
maunya. Tapi karena sifat iradah Allah, kita ada di zaman milenial yang anak-anak udah sibuk dengan HP, udah lupa dengan ilmu. Di zaman ini kita ada. Makanya di zaman ini Allah tentukan dengan iradahnya Allah kita ada di zaman ini. Yang mau belajar agama berarti orang terpilih itu. Ini motivasi untuk kalian. Kok bisa Allah tentukan kita mengenal ilmu di antara orang yang buta akan ilmu agama? Gak kenal Tuhan, dia sekutukan Allah dengan gampangnya. Dia caci Allah setiap hari karena dia tidak mengetahuinya. Dengan iradah Allah, Allah kenalkan kita pada ilmu. Syukur kita kepada Allah atas nikmat berupa iman. Allah berkehendak, boleh Allah berkehendak orang kafir itu ada dalam kehendak Allah. Kehendak Allah itu orang kafir ada kan dalam kehendak Allah, ya kan? Orang apa itu yang nginjak Palestina, Yahudi itu ada Yahudi dalam kehendak Allah. Allah berkehendak, Allah maha berkehendak Allah. Untuk kita pahami, Allah berkehendak. Kehendak Allah ada yang dikehendaki dan diperintahkan. Ada yang dikehendaki dan diperintahkan. Baiknya orang baik, taatnya orang taat, solihnya orang solih. Berilmu agamanya orang berilmu agama dikehendaki oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Dikehendaki dan diperintahkan. Berarti kita diperintahkan untuk menuju kepada yang baik-baik. Yang baik-baik tadi, ya, Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Taatnya orang taat, Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Buktinya ada orang taat dan Allah memerintahkan orang untuk taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya kan? Perintah kan? Ada orang taat dan ada juga yang enggak taat, gitu kan? Ini bukti bahwa kehendak Allah ada yang dikehendaki dan diperintahkan. Ada yang dikehendaki tapi tidak diperintahkan. Mana kafirnya orang kafir? Maksiatnya pelaku maksiat. Ada dalam kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada. Buktinya ada. Ada kan orang kafir? Iblis ada? Ada dalam kehendak Allah iblis. Allah kehendaki tapi Allah tidak perintahkan. Zinanya penzina Allah kehendaki tapi tidak Allah perintahkan. Mana buktinya? Wala taqrabuz zina. Dekati aja nggak boleh. Ya kan? Allah tidak perintahkan tapi dalam kehendak Allah, dalam iradah Allah ada itu. Allah berkehendak ada, tapi tidak Allah perintahkan. Di akhirat kita nggak bisa nyalahkan, kan sudah dikehendaki saya jadi penzina katanya. Tapi Allah tidak perintahkan, itu jawabannya. Jangan ada orang bermaksiat terus, lalu dia menyalahkan Allah, suuzon pada Allah. Allah kehendaki saya seperti ini katanya, jadi penzina, jadi pencuri, udah kehendak Allah. Kita jawab, benar dalam kehendak Allah, tapi Allah tidak perintahkan. Paham? Tidak diperintahkan, tidak diridhai. Ya? Dikehendaki, tapi tidak diridhai, tidak diperintahkan. Di dunia ini kita ada diminta untuk menuju kepada perintah, jangan menuju kepada larangan. Makanya kita harus belajar mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Jangan sampai ada orang meyakini bahwa zina itu halal. Mencuri itu halal dikira. Diyakini bukan dikira. Kalau dikira karena ada ilmu boleh jadi. Karena tidak tahu sama sekali boleh jadi. Kalau diyakini zina itu halal sementara zina itu haram, jatuh kufur. Makanya perlu belajar ilmu agama. Dalam kehendak Allah ada yang dikehendaki tapi tidak diperintahkan. Maksiatnya orang pelaku maksiat dikehendaki tapi tidak diperintahkan. Kalau kita hitung banyak orang maksiat daripada orang yang taat. Tapi ingat, tidak Allah perintahkan orang untuk maksiat. Ini dalam kehendak Allah ada. Allah bersifat iradah.
Paham? Ada juga yang Allah perintahkan tapi tidak dikehendaki. Ada? Ada juga diperintahkan tapi tidak dikehendaki. Mana? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Diperintahkan tapi tidak dikehendaki. Tidak terjadi. Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Jadi kalau kita beriman pada Allah, maka kita tenang hidup. Segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Ya kan? Aman. Kita hanya diperintahkan untuk fokus pada ketaatan, fokus pada cari amal. Jangan fokus pada hal-hal yang gak penting. Ya kan? Ini fokus pada gosip. Fokus pada menyebarkan berita-berita hoax. Fokus pada membuat kekacauan. Ini salah fokus. Walaupun ada dalam iradahnya Allah. Fokus kita pada taat. Fokus cari ilmu agama, amalkan. Itu fokusnya. Paham? Itu. Amalkan ya. Kita diminta fokus pada cari amal, bukan fokus pada sesuatu yang tidak penting. Itu. Itulah yang sifat Allah iradah. Dari pahami? Allah berkehendak. Kehendak Allah tadi ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk tidak diperintahkan. Satu lagi yang terakhir, ada yang Allah tidak kehendaki dan tidak perintahkan. Ada tidak dikehendaki, tidak diperintahkan. Mana? Kufurnya para nabi, kufurnya para malaikat tidak dikehendaki, tidak diperintahkan. Makanya tidak ada satu orang nabi pun yang kufur pada Allah. Semuanya taat. Semuanya patuh pada perintah Allah. Semua nabi. Semua malaikat patuh pada Allah, tidak pernah bermaksiat sedetik mata, sekedip mata tidak pernah bermaksiat. Itu yang dilihat oleh Nabi ketika naik ke langit. Di setiap langit dipenuhi dengan malaikat yang sedang berdiri rukuk dan sujud mematuhi perintah Allah. Tidak ada di antara malaikat yang memilih maksiat. Semuanya memilih taat. Makanya kehendak Allah itu yang memahaminya yang keempat ini tidak dikehendaki, tidak diperintahkan. Paham? Nah, itu dia. Tidak dikehendaki, tidak diperintahkan. Memang penjelasan kudrah dan iradah ini lebih sedikit panjang. Beda dengan al-ilmu was-sam'u wal basar wal hayah wal kalam wal mukhalafatu lil hawadits. Itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin. Semoga kita juga konsisten sampai tuntas kitab ini. Fokus tadi, jangan dengarkan setan. Bagaimana setan membuat kita lupa, membuat kita males mendengarkan hal-hal yang udah ngaji sekarang ya. Alah soalim. Setan itu ada yang bentuknya manusia, ada yang lewat manusia, maksudnya dia masuk lewat manusia untuk mengacaukan pikiran kita, sehingga kita nggak fokus, nggak enak hati akhirnya. Padahal sebagaimana kita bilang, coba ini adalah harta karun Islam yang sudah kita tidak angkat ke atas, kita bersihkan kembali untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bosan-bosan belajar. Ketika mulai ngantuk, inilah belajar tauhid. Bicara dengan hati. Aduh berat ya. Nyokai truk setan. Memang belajar tauhid berat. Berat setannya kita lawan. Padahal kalau aliran-aliran sesat itu bikin sejuk kadang sebagian orang. Tapi belajar tauhid berat. Ya Allah, ada orang yang ngantuk, ada yang bilang ngaji apa? Tauhid. Oh, saya nggak mau belajar tauhid. Ada yang bilang belajar tauhid itu nggak penting. Ya Allah, kalau belajar tauhid nggak penting sama dengan dia berkata mengenal Allah tidak penting. Ya, karena ilmu tauhid itu ilmu tentang mentauhidkan Allah, mengenal Allah yang tidak serupa dengan makhluknya lewat sifat-sifat, melalui sifat-sifatnya Allah.
Kalau ada orang yang berkata belajar tauhid itu tidak penting, benar-benar udah kena dari orientalis itu. Dia bilang yang penting hukum-hukum. Gimana hukum-hukum kita amalkan kalau nggak kenal Tuhan? Makanya banyak orang yang udah sholat capek-capek tapi nggak ngefek pada perilakunya. Karena di tauhid itu yang bikin orang takut pada Allah. Capek, kadang-kadang mohon maaf, sholatnya itu lebih khusyuk daripada tampangnya, tampak. Khusyuk itu kan menghadirkan rasa takut pada Allah, bukan tutup mata aja. Itu khusyuk. Secara zahir kata orang sangat khusyuk. Dia udah merasa sangat sejuk, padahal dengan syaitan dia berfikir tentang Allah. Padahal batasnya pada itulah beda ilmu dengan tidak berilmu. Orang yang berilmu tahu jawabannya, orang yang tidak berilmu nggak dapat jawaban. Yang dia pikir itu menyejukkan ternyata disejukkan oleh setan. Dia beri kalau kita ngaji tauhid ini, kalau saya dengar dari Syekh, ada setan yang membawa serbuk-serbuk disebarkan supaya kita ngantuk. Ada yang kasih paku-paku di tempat duduk supaya kita tidak betah untuk duduk. Coba, berat kan? Kalau kita merasa sakit ketika duduk dalam majelis tauhid, berarti kita sedang diruqyah oleh ilmu tauhid. Betul nih. Tanya, ada orang yang seperti itu. Ada dulu anak kecil nangis. Ini waktu kita ngaji di sana kan? Di ruang sebelah sana. Nangis. Gak diam-diam. Kita mau jelasin udah berhenti. Mau dikeluarin sama mamanya, dia bilang, "Adek mau ngaji," katanya. Luar biasa. Mau ngaji gak mau keluar, tapi dia nangis. Anak kecil gak tahu apa-apa kan? Itulah gangguan. Oleh karena itu, jangan dengarkan setan. Kalau sakit masuk lagi biar sembuh penyakitnya. Maka dan untuk kita ketahui juga belajar ilmu agama itu di mana ada ilmu apalagi ilmu tauhid, malaikat turun. Di situ rahmat. Ambillah rahmat itu. Jadi kita berdoa untuk mudahnya urusan di dalam majelis ilmu. Berdoa semoga yang ada hutang cepat terselesaikan. Yang ada masalah dengan keluarga, semoga Allah berikan jalan keluar. Itu kita berdoa. Yang waktu ngaji gak bisa-bisa, ya Allah berikan saya terang hati. Itu doa. Itu doa kita dalam majelis ilmu. Itu. Husnul khatimah yang paling penting. Mohon saya didoakan husnul khatimah. Mohon ingat saya dalam doa ya. Doakan saya husnul khatimah. Gak tahu kita ini akhir kehidupan ini. Ya, saling mendoakan. Saya minta didoakan kita semua, semoga Allah tentukan kita ini husnul khatimah. Itu tiket yang paling berharga, itu husnul khatimah. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan beberapa sifat Allah. Insya Allah kita sambung minggu depan sampai lanjut sampai ke sifat-sifat Allah yang lainnya, sampai nanti masuk ke syahadat kedua. Hampir sekali lagi masuk sudah syahadat kedua. Ini kan syahadat pertama masih. Demikian kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah bergabung. Sudah ada love-nya. Barakallahu fikunna.